Hai semua, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Hai semuanya, balik lagi sama gue Vira, host di podcast Bincang-Bincang Horor. Nah, di podcast Bincang-Bincang Horor kali ini, gue udah lama gak ngebahas sesuatu yang horor ya di hari Kamis. Nah, balik lagi di Bincang-Bincang Horor kali ini, gue bakalan ngebahas tentang rumah sakit angker yang berada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, banyak banget rumah sakit yang sebenarnya tuh nggak terbengkalai tapi mengandung cerita sendiri, dan ada juga yang terbengkalai. Dan nggak heran dong kalau rumah sakit yang terbengkalai ini juga mengandung sesuatu unsur-unsur horor yang mungkin beberapa dari kalian suka atau beberapa dari kalian udah tahu. Nah, di sini gue punya beberapa list rumah sakit angker yang ada di Indonesia dan bakalan gue bahas di bincang-bincang horor kali ini. Penasaran apa aja rumah sakitnya yang bakalan gue bahas? Yuk kita langsung ke ceritanya. Oke, yang pertama. Ada Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar. Rumah sakit ini berdiri pada zaman Belanda pada tahun 1942 di Jalan Dr. Sutomo. Nah, ketika awal rumah sakit ini berdiri, rumah sakit ini hanya melayani orang-orang yang terdesak ingin melakukan operasi aja nih teman-teman. Jadi nggak bakalan buat yang lain-lain nih, cuman memang bener-bener keadaan emergensi doang. Nah, dokter yang melayani ketika itu tuh cuma 2 orang, jadi nggak heran kenapa cuma emergensi doang mereka mau nerima pasiennya. Nah, yaitu dokter Sinko dan dokter Kalbum. Keduanya adalah orang yang berkebangsaan Belanda. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1949, rumah sakit ini sudah dikelola oleh pribumi yang ada di Indonesia. Nah, mereka adalah dokter Tejo dan dokter Trisula. Ketika wabah TBC sedang menyerang Blitar pada tahun 1958, keduanya membuat lembaga baru yang berisi penyuluhan terhadap gizi dan juga TBC. Nah, karena tergolong rumah sakit tua, makanya banyak sekali kejadian janggal yang kerap sekali dialami oleh para pasien yang membuat rumah sakit MDI area rumah sakit ini muncul penampakan yang pastinya cukup mengganggu dan menakutkan para pengunjung ya teman-teman. Nah, hal tersebut sudah dialami oleh banyak orang yang tidak sengaja melihat sosok makhluk tak kasat mata. Dan juga tidak hanya itu, ada keluarga pasien yang tiba-tiba jatuh saat berjalan atau merasa seperti diawasi oleh sesuatu atau seseorang, sehingga mereka gak mau sama sekali opname di sana, di rumah sakit itu. Nah, cerita yang paling terkenal dari rumah sakit Blitar ini, Mardi Waluyo Blitar ini adalah seorang istri yang melahirkan di sebuah kamar mayat. Nah, singkat cerita, sebelumnya sang istri ini memang sedang hamil 9 bulan dan mengeluh perutnya sakit. Karena kondisinya malam hari, maka suaminya membawa ke rumah sakit Mardi Waluyo yang paling dekat tuh dari rumah mereka. Nah, ia dan istrinya disambut oleh para suster ya. Nah, ceritanya sih para suster. Persalinan pun akhirnya berjalan dengan bantuan dokter dan 4 orang suster. Proses persalinan sukses dan suaminya berniat untuk pulang sebentar buat ngambil-ngambil barang, terus nanti dia rencananya mau balik lagi. Nah, anehnya semua orang yang ada di rumah sakit tersebut seolah-olah tuh kayak kosong tatapannya, terus cuma diem aja, kayak tanpa ekspresi gitu loh teman-teman, nggak kayak manusia pada umumnya gitu di rumah sakit gimana sih. Nah, tanpa berpikir negatif nih, sang suami tuh ya udah lanjut aja dia pulang kayak gitu kan. Nah, terus dia balik lagi sekitaran jam 5 subuh waktu itu. Nah, ajaibnya nih, tidak ada satupun kendaraan di rumah sakit tersebut dan rumah sakit tersebut kosong melompong. Sementara istrinya kemana? Istrinya ada teman-teman, tapi ditemuinya di sebuah kamar mayat. Padahal tadinya suaminya itu pulang ninggalin sebentar buat ngambil barang gitu, bersiap-siap, dan dia mau balik lagi, mungkin istirahat sebentar lah ya di rumah. Itu tuh istrinya ditinggalin di kamar, menurut beliau tuh dia di kamar istrinya. Ternyata pas dicek lagi, pas dia pulang jam 5 subuh itu, ternyata istrinya sudah ada di kamar mayat sedang menggendong anaknya dan sambil menangis teman-teman. Gue nyeritain yang merinding. Jadi ini adalah cerita dari Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar.
Oke, selanjutnya yang kedua ada Rumah Sakit Bandung Medical Center. Siapa sih yang nggak tahu rumah sakit ini? Udah banyak banget dibahas di YouTube dan artikel dimanapun. Salah satu rumah sakit angker yang terkenal di Indonesia. Nah, Bandung Medical Center atau lebih dikenal dengan BMC ini terletak di Jalan Hawasit nomor 1 Lebak Gede, Bandung di Jawa Barat. Nah, menurut sang penjaga BMC ini, Rohman yang berusia 56 tahun, dia bilang kalau rumah sakit ini dulunya merupakan rumah sakit Sartika Asi sampai dengan tahun 1995. Kemudian diteruskan oleh BMC di tahun 2000-nya. Nah, saat bangunannya ini selesai, ternyata bangunan ini tuh tidak jadi diresmikan di tahun itu. Mengenai alasannya, bapak ini juga tidak tahu kenapa, karena dia emang gak tahu. Jadi akhirnya setelah 17 tahun gedung itu dibiarkan terbengkalai tanpa alasan yang jelas, saat kalian memasuki bangunan ini, gedung rumah sakit ini, kalian akan merasakan hawa-hawa mencekam dan juga mengerikan dari rumah sakit tersebut. Nah, BMC ini banyak sekali didatangi oleh orang-orang yang ingin menguji nyali mereka. Ya, gak heran sih, maksudnya tempat terbengkalai, semua orang, ya orang-orang zaman sekarang pasti pengen lah merasakan uji nyali di tempat terbengkalai, apalagi rumah sakit BMC ini terkenal kan. Nah, orang-orang ini datang ke sana bukan cuman buat nguji nyali mereka doang, tapi juga penasaran sama dalamnya bangunan ini tuh kayak gimana. Pengen tahu gitu, mereka juga pengen tahu, tapi pengen juga nguji nyali mereka di dalam. Nah, ada satu kejadian tidak menyenangkan yang pernah dialami oleh 5 orang pemuda di tahun 2017 silam. Jadi mereka ini kayaknya lagi kena apes deh ya teman-teman. Nah, karena mereka berlima ini mungkin sok berani, bukan sok lah, ngerasa oh gue berani nih kayak gitu. Karena mereka ngerasa berani, 5 orang ini masuk ke dalam rumah sakit tersebut dan malah diajak bermain-main sama para penghuni yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi mereka datang, mungkin udah ada niatan buat nantangin juga mungkin kali ya. Jadinya akhirnya beneran diajakin main sama para penghuninya. Nah, dimulai dengan mereka baru masuk mencium bau aroma busuk, dan 3 orang lainnya melihat 2 sosok suster yang berada di lantai 1. Dan bukan hanya itu doang, tapi pas di lantai 2, jadi mereka ini naik lantai 2-nya juga ya, juga mereka mendengar ada suara ketukan tanpa adanya orang. Ya gimana sih, udah tau terbengkalai tiba-tiba ada suara ketukan, pasti lo semua takut lah ya. Maksudnya kayak itu siapa, pasti kayak gitu, karena udah tahu tempatnya terbengkalai, ya siapa yang bakalan ngetok subuh-subuh gitu kan, malam-malam, tengah malam kayak begitu. Nah, dan itu ketokan tadi itu disertai dengan dengusan angin yang sangat kencang kayak orang bernapas gitu loh teman-teman. Nah, serta mereka juga melihat perempuan yang mengintip lewat balik jendela. Menurut gue yang terakhir serem sih, maksudnya kaca itu bisa dibilang kayak perantara dunia kita dan mereka ya, kalau gue nggak salah sih, setahu gue kayak gitu. Terus tiba-tiba lu melihat sosok itu, pasti kalau gue di posisi itu gue bakalan shock sih, maksudnya kayak bakalan langsung apaan tuh, dan gue bakalan bener-bener kena shock lah, pasti diem lah gue kalau kayak gitu. Nah, gimana menurut kalian? Apa kalian ada yang pernah ke BMC ini mungkin dari kalian, atau kalian mungkin rumahnya deket di BMC, atau kalian belum pernah sama sekali dengar rumah sakit Bandung Medical Center ini? Boleh komen di bawah. Selanjutnya yang ketiga ada RSCM atau Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang berada di Jakarta. Sebagian besar dari kalian pasti sering dengar RSCM ini ya, soalnya sering kalau misalkan ada otopsi atau apa, setahu gue tuh kebanyakan dilakuinnya di RSCM kalau di berita ya. Jadi kayak pasti semua orang pernah mendengar tapi belum tentu tahu tentang RSCM ini. Nah, RSCM ini terletak di Jakarta Pusat, dan RSCM ini adalah rumah sakit pertama yang dibangun pada tahun 1919. Udah tua banget ya, 1 abad berarti ya, udah seabad 100 tahun ya umurnya. Nah,
karena usia bangunan ini yang sangat tua, pastinya ada banyak sekali tragedi-tragedi yang pernah terjadi di dalam rumah sakit tersebut. Dari mulai pengobatan dari para prajurit, mungkin ada yang meninggal prajuritnya di situ atau gimana, pokoknya karena udah seabad pasti banyak kejadian-kejadian yang udah terlalu berlimpah ya ibaratnya di dalam sana. Nah, di balik itu semua ternyata bangsal RSCM ini terkenal sangat angker loh teman-teman. Pernah ada kejadian nyata yang dialami oleh seorang mahasiswa yang bernama Fatan. Si Fatan ini nama samaran ya teman-teman. Mengalami kejadian ini pada tahun 2008 silam. Udah cukup lama ya, udah 12 tahun yang lalu ya. Nah, di tengah perjalanan si Fatan ini dikejutkan dengan sebuah kecelakaan yang ternyata adalah teman kampusnya sendiri. Jadi dia lagi jalan tiba-tiba ada kecelakaan dan pas dia lihat tuh ternyata teman kampusnya. Nah, karena RSCM itu merupakan tempat perawatan yang paling dekat sama tempat kejadian, akhirnya si Fatan ini melarikan temennya ke RSCM. Ya biar yang penting dia dapat pertolongan dulu deh, pikiran Fatan pasti gitu, pikiran kita juga pasti kayak gitu lah, ada teman kecelakaan kan. Nah, karena keluarga si temennya Fatan ini masih di luar kota, nggak di Jakarta situ, nggak di daerah situ, si Fatan akhirnya yang ngejaga temennya ini selama beberapa hari di sana. Nah, di rumah sakit ini dia kemudian mencari secangkir kopi buat diminum. Ceritanya si Fatan nih ngantuk, pingin beli kopi biar matanya segar kan dia minum. Nah, dia nanya dong sama suster kan, belinya di mana kan. Maksudnya nggak semua orang tuh pernah ke RSCM, mungkin denger iya, pernah kan belum tentu. Nah, dia nanya belinya di mana, terus kata susternya diarahin dong ke sebuah kantin. Tapi karena daerahnya udah malam, terus kayak cahayanya tuh remang-remang juga, jadi si Fatan ini malah nyasar, jalannya tuh nyasar, udah ditunjukin misalkan ke kanan, dia malah ke kanan yang depan gitu, jadi nyasar nggak sampai ke kantin kanannya. Nah, akhirnya dia ini malah nyasar ke sebuah bangsal dan mengalami hal mengerikan di sana teman-teman. Nah, dia melihat sepotong kepala yang tersenyum dan menatapnya tajam. Ih, gue nyeritainnya sumpah deh, gue merinding ini dari tadi, dari rumah sakit pertama sampai yang ketiga. Lu bayangin aja ada kepala kayak gitu, terus tiba-tiba dia senyum ke arah lu gitu kan, kayak serem sih. Gue jadi dia pasti lari. Nah, ketika sudah ketakutan, si Fatan ini kan lari nih, dia malah kesandung, jatuh dong teman-teman. Pas dia jatuh, dia malah terjatuh karena ada sebuah tubuh yang tidak utuh. Jadi ada tubuh, tiba-tiba tuh dia kayak kesandung badan yang nggak ada tangan, nggak ada kakinya teman-teman, jadi cuma badan doang. Ya ampun. Untungnya dia bertemu dengan satpam yang lagi lewat, lagi bertugas jaga malam, yang kemudian mengatakan bahwa tempat itu dulunya adalah instalasi bedah umum yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi dari kejadian si Fatan ini nggak heran ya, maksudnya dulu tempat si bangsal ini pernah jadi instalasi operasi bedah umum. Jadi gak heran ada banyak penampakan atau kejadian-kejadian makhluk yang tidak utuh badannya ya teman-teman. Ih, gue merinding deh. Yaudah yuk kita lanjut ke rumah sakit yang berikut. Oke teman-teman, jadi ini adalah list keempat gue atau list rumah sakit terakhir yang dibahas di Saturday Story kali ini. Nah, rumah sakit terakhir adalah Rumah Sakit Dharma Medika Tulung Agung. Nah, kejadian ini adalah sebuah cerita nyata dari seorang pasien penyakit liver bernama Aminah, nama disamarkan ya teman-teman, yang berusia 55 tahun. Nah, si Aminah ini kondisinya udah memprihatinkan ya, maksudnya emang udah harus dirawat, butuh penanganan gitu ya. Akhirnya Aminah dirawatlah di ruang VIP agar selalu bisa diawasi dan dipantau oleh suster-suster yang menjaga. Nah, pihak keluarga juga selalu diingatkan untuk selalu sabar dan menerima apapun yang nantinya akan terjadi kepada Aminah. Nah, mengingat penyakitnya Aminah ini juga memang udah parah dan sangat memprihatinkan teman-teman. Nah, setiap malam setelah Isya, ada dokter dan perawat yang memeriksa ke Aminah ini, dan setelah itu di jam 2 dini hari ada juga perawat yang seumuran Ibu Aminah, yaitu mungkin sekitar 50-an juga ya, mirip-mirip umur Ibu Aminah, yang datang sendirian ke ruangannya. Nah, 7 hari dalam penanganan dokter, si Aminah ini menunjukkan peningkatan kesehatan yang sangat
signifikan ya. Jadi dokter juga kaget ngelihatnya kayak wah dia bener-bener signifikan nih, kesehatannya menaik bukannya sedang-sedang tapi bener-bener signifikan. Nah karena dokternya itu juga kaget, dokter pun kayak nanya-nanya dong sama Aminah kan, kayak gimana kok bisa secepat ini, maksudnya kayak mungkin istirahat dia cukup atau apa, atau dia gimana kan, atau dia berdoa terus memohon pertolongan atau gimana. Nah setelah itu Aminah ini orangnya tuh sangat baik ya, dia juga sangat baik, jadi kayak untuk ukuran pasien dia nggak banyak neko-neko gitu. Nah akhirnya si Aminah ini tuh mengaku bahwa dia itu pingin banget ngucapin, karena kan udah dibolehin pulang nih ceritanya, jadi dia pingin banget ngucapin terima kasih sama perawat yang udah ngerawat dia selama 7 hari itu, yang selalu datang jam 2 itu loh, jam 2 dini hari. Nah dokter tuh bingung kayak perawat yang mana ya, kayak gitu, yang gimana Bu ciri-cirinya, disebutin sama Bu Aminah seumuran dia, kayak dokter suster senior deh kata dia gitu. Terus dokter yang bingung ini, dokternya bilang di sini semua suster itu umurnya nggak ada yang seibu, kalaupun ada umurnya sekitaran 30-an yang paling tua kayak gitu, nggak ada yang seumuran ibu. Terus habis itu Aminah shock kan pasti, kayak loh jadi yang ngerawat gue selama ini tuh siapa, kayak gitu. Akhirnya karena cerita ini, satu seisi rumah sakit terkejut karena memang gak ada sosok yang dibilang sama Ibu Aminah ini, sosok si perawat senior ini yang sekitaran umur 50-an itu tuh gak ada. Jadi makanya setelah Ibu Aminah ini cerita dan ceritanya tersebar ke satu rumah sakit, satu rumah sakit ini malah jadi heboh, dan dari cerita Ibu Aminah inilah makanya rumah sakit ini terkenal angker. Nah pas ditanya sama dokter dan perawat yang lain, perawat yang senior itu datangnya dari arah mana ya Bu? Ya dibilanglah sama Ibu Aminah dia itu datangnya dari arah barat katanya gitu. Nah pas dicek sama para perawat dan juga dokter, ternyata di arah barat itu cuma ada satu kamar mayat. Masa ada satu ruangan, itu pun cuma kamar mayat teman-teman. Jadi tuh gak ada ruangan lain selain kamar mayat. Ih, merinding deh. Jadi menurut kalian gimana? Itu yang dilihat Ibu Aminah beneran suster atau suster-susteran? Kalian boleh komen di bawah. Jadi sekian pembahasan mengenai rumah sakit angker yang ada di Indonesia versi bincang-bincang horor. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Gue boleh minta tolong untuk like, share, subscribe, komen, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel ini, dan agar kalian juga tidak ketinggalan update dari bincang-bincang horor di minggu-minggu berikutnya. Semoga gue bisa kembali hadir di setiap hari Kamis malam di minggu-minggu berikutnya seperti waktu-waktu yang sebelumnya dan secara reguler. Ya ini aja, that's it, and I will see you in the next week di Kamis berikutnya. And thank you sekali lagi. Good night and bye-bye.